Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Pengharapan yang dimaksud adalah pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah tujuan akhir hidup kita sebagai orang Kristen. Inilah yang kita nanti-nantikan. Tanpa pengharapan ini, maka semuanya adalah sia-sia. Jadi, pengharapan ini kita dapatkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, maka bagaimana sikap kita dalam merespon pengharapan di dalam Tuhan Yesus ini? Nah, di sini, di dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi, dikatakan, marilah kita teguh berpegang. Kalau kita melihat latar belakang penulisan surat kitab Ibrani ini, di mana para pembacanya, mereka dihadapkan pada ajaran-ajaran yang sesat, salah satunya ajaran dari agama Yudaisme, di mana berusaha untuk membelokkan iman mereka kepada Tuhan Yesus, untuk membelokkan pengharapan mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka sedang menghadapi suatu godaan dari ajaran-ajaran yang salah ataupun yang menyesatkan. Oleh karena itu, di sini dikatakan oleh Rasul Paulus berpegang teguh. Ya. Karena ada kesempatan, ada peluang bisa bimbang, bisa mundur, bisa goyah akan pengharapan kita, ya, akan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka firman Tuhan menasihati kita atau mengajarkan kita, mari kita berpegang teguh. Nah, berpegang teguh itu berarti harus memegang dengan kuat-kuat, memegang dengan erat-erat. Tidak boleh kita sampai bimbang terhadap pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh kita menjadi mundur imannya. Kita tidak boleh menjadi goyah karena godaan-godaan ataupun ajaran-ajaran sesat. Kita tahu tidak hanya pada zaman para rasul itu banyak sekali ajaran sesat, tetapi sampai kita sekarang dan seterusnya. Secara khususnya dalam kondisi kita sekarang ini, kita melihat bagaimana banyak sekali ajaran-ajaran di luar sana yang berusaha untuk yang membelokkan kita agar kita tidak menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini diingatkan kita kembali untuk berpegang teguh. Jangan sedikit ada tawar hati ataupun ada keraguan sehingga kita bisa menjadi mundur, ya. Kita bisa menjadi goyah. Tapi di sini dikatakan kamu harus berpegang teguh. Kamu harus kokoh imannya. Menaruh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus harus benar-benar dengan kokoh, dengan teguh, dengan keyakinan penuh. Tidak ada peluang kita bisa goyah iman kita ataupun bimbang. Dan di sini dikatakan berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Di mana orang-orang Kristen ketika memberikan pengakuan bahwa kita hanya menaruh hidup kita, pengharapan kita hanya mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,
maka kita harus pegang hal itu. Jangan suatu hari ya orang-orang Kristen karena godaan ataupun ajaran-ajaran yang salah yang menyesatkan di luar sana, maka kita sudah mulai mengkompromikan pengakuan kita. Kita sudah mulai ya membelokkan iman kita. Banyak orang-orang di luar sana yang awalnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika suatu hari kita melihat dia mulai mengkompromikan imannya kepada Tuhan Yesus. Ataupun mulai bimbang dan mundur pelan-pelan. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan kita harus berpegang teguh pada pengakuan ya akan pengharapan kita. Dan di sini tidak hanya pengakuan dalam hal perkataan, dalam hal kata-kata saja. Tapi di sini kita harus menunjukkannya dalam hal perbuatan kita. Bisa kita katakan berpegang teguh di sini artinya apa? Kita harus ya, bertekun di dalam pengharapan kita itu. Kita harus tunjukkan, kita harus buktikan ya, bahwa kita benar-benar berpegang teguh dalam pengakuan ya, pengharapan kita itu. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, ya, di situ firman Tuhan menasihati orang-orang percaya supaya apa? Supaya giat dalam perbuatan kasih. Apalagi giat di dalam perbuatan baik. Jadi melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan baik. Ya, untuk melayani Tuhan, untuk taat firman Tuhan. Kita harus giat. Bahkan di sini dikatakan harus giat di dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak menjadi mundur, ya. Tidak hanya dalam hal kata-kata kita yang sudah mulai ragu, tapi dalam hal perbuatan kita, ya, kita sudah tidak menunjukkan bahwa kita itu ya benar-benar bertekun di dalam pengharapan kita. Kita sudah tidak giat lagi beribadah, sudah tidak giat lagi untuk ya berbuat baik, taat firman Tuhan. Nah, kita pelan-pelan menjadi mundur. Nah, di sini dikatakan kita harus berpegang teguh. Nah, saudara-saudara, pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah sebuah janji yang akan kita dapatkan pada suatu hari. Ketika kita tinggalkan dunia ini, maka janji pengharapan ini kita akan dapatkan. Maka selagi kita masih hidup di dunia ini, maka mari kita dengan tekun, dengan sungguh-sungguh kita bertahan, tidak pernah bergeser iman kita, tidak pernah goyah ya, akan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebaliknya kita harus bertekun di dalamnya. Dan dikatakan, kenapa kita harus berpegang teguh, terus bertahan, harus bertekun di dalamnya. Nah, di kalimat selanjutnya dikatakan, karena Ia yang menjanjikannya setia. Nah, ini adalah dasar kita. Dasar kenapa kita terus ya berada dalam pengharapan itu. Akan janji keselamatan, akan hidup yang kekal. Mengapa kita harus terus bertahan? Karena di sini dikatakan ya bahwa Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Sifatnya adalah setia, bukan seperti manusia. Ya, yang dimana kita bisa ingkar ataupun kita bisa batalkan. Tapi Tuhan adalah setia. Dia ingat terhadap apa yang dijanjikannya dan dia pasti akan melakukannya. Jadi ketika Tuhan berjanji bahwa kita akan mendapatkan pengharapan akan hidup yang kekal, akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, maka janji ini tidak mungkin gagal
ataupun tidak mungkin batal pada akhirnya. Karena yang berjanji di sini bukanlah manusia biasa. Yang berjanji di sini adalah Tuhan, Sang Pencipta kita. Allah yang Maha Kuasa. Ketika Dia berjanji, dikatakan Ia menepati janjinya itu. Ya. Dia tidak mungkin suatu hari ubah apa yang telah Dia janjikan. Dia tidak akan mengatakan suatu hari, oh, minta maaf, ya, keselamatan itu ya, tidak jadi kalian dapatkan atau tidak akan tergenapi. Tidak mungkin. Ya. Karena sifat Tuhan itu adalah setia. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, ya, Tuhan tidak pernah berubah terhadap janjinya. Ketika Dia berjanji akan memberikan kita pengharapan, maka pengharapan itu pasti akan tergenapi. Kalau kita baca di kitab Roma pasal 5 ayat 5, di situ dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu pada akhirnya tidak akan ya sia-sia. Kita tidak akan dipermalukan. Kenapa? Karena pengharapan itu sesuatu yang pasti, ya, pasti bukan mudah-mudahan. Makanya kita percaya bahwa sekali selamat tetap selamat. Pengharapan yang kita disediakan oleh Tuhan, maka pada waktunya pasti akan tergenap. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini ketika dikatakan sebab Ia yang berjanji setia, maka kita menjadi terhibur ya sebagai orang-orang Kristen. Bahwa Tuhan akan menggenapi pengharapan itu menjadi suatu penghiburan, kekuatan dalam kehidupan kita. Kenapa? Nah, kita tahu ketika menghadapi kehidupan kita sehari-hari, tentunya banyak sekali ya yang menjadi kesulitan, kesusahan, penderitaan di dalam dunia ini. Tapi kita selalu memandang kepada pengharapan yang pasti itu. Kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari, apapun kondisinya. Bahkan kalau kita melihat orang-orang Kristen di zaman para rasul, bagaimana mereka itu hidup di dalam penganiayaan, hidup di dalam penderitaan, karena iman kepada Tuhan Yesus, karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahkan Rasul Paulus, bagaimana dia begitu mendapatkan penganiayaan, bahkan pada akhirnya dia dijatuhkan hukuman mati karena mengikut Tuhan Yesus. Jadi kondisi-kondisi seperti demikian bisa saja membuat kita menjadi kecewa, kita menjadi ya bimbang, kita menjadi gelisah. Tetapi ketika kita memandang kepada pengharapan yang dimana Tuhan akan menepatinya karena Dia setia terhadap janjinya itu, maka menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Kita boleh mengalami banyak hal kondisi yang tidak menyenangkan ya bagi kita dalam hidup ini. Apakah itu kesusahan atau apapun pergumulan itu. Tapi ingat, kita punya pengharapan yang pasti, yang Tuhan janjikan kepada kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesusahan kita, kita mungkin merasa begitu sulit sekali, begitu berat sekali, tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi ada sesuatu yang memberikan kita penghiburan, kekuatan sebagai orang Kristen, yaitu pengharapan itu. Makanya
Firman Tuhan di kitab Roma pasal 12 ayat 12, di situ dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Walaupun kita dalam kondisi susah, ya, sulit untuk ketawa karena kondisinya begitu berat, tapi dikatakan bersukacita. Karena ada sesuatu yang pasti, janji Tuhan di depan kita yang akan kita terima, yaitu pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan hidup yang kekal. Kita boleh melewati hidup kita, ya, dengan kuat tanpa kita menyerah ataupun mundur. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan Ia yang menjanjikannya setia. Nah, kita tidak usah takut lagi, tidak usah ragu lagi, karena Tuhan kita bukanlah seperti manusia, tapi Tuhan yang setia sifatnya, setia akan memberikan pengharapan itu. Oleh karena itu, di sini kita diajarkan bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Maka dalam kehidupan kekristenan kita, mari kita tetap berpegang teguh dalam pengharapan itu. Ya, walaupun banyak sekali godaan, cobaan, ataupun ajaran-ajaran yang sesat di luar sana, mari kita tetap pegang pengharapan kita itu. Ya, jangan pernah kita akhirnya meragukan dan kita menjadi mundur. Dan kita menunjukkan, ya, bagaimana kita bertekun dalam pengharapan itu, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita giat di dalam beribadah, di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ, dalam menjalani kehidupan kita tentunya banyak kesusahan, banyak penderitaan. Maka kita harus selalu ingat akan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengharapan itu adalah hal yang pasti. Tinggal menunggu waktunya saja. Kapan kita tinggalkan dunia ini. Cepat atau lambat, pengharapan itu pasti kita akan dapatkan. Ini adalah sebuah penghiburan bagi kita orang Kristen. Ya, jadi kita tidak menjadi orang yang tidak punya tujuan akhir hidup. Orang-orang yang tidak jelas akhir hidup kita ini. Tapi sebaliknya kita memiliki sebuah kepastian yang akan datang. Nah, kalau kita hidup berapa puluh tahun di dunia ini, dan tentunya dalam puluhan tahun itu banyak sekali kesulitan, ya, banyak sekali pergumulan. Mari kita selalu dikuatkan dan dihiburkan oleh pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu akan memberikan kita suatu ketenangan, suatu sukacita. Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dalam hal keselamatan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kita bisa memiliki pengharapan akan setiap pergumulan kita. Akan setiap permasalahan yang kita hadapi, ada pengharapan juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan memelihara kita. Dan Dia akan menolong kita pada waktunya. Kita juga harus terus berharap akan pertolongan Tuhan ini. Kita terus bisa menaruh pengharapan kita ini kepada Tuhan. Oh, Tuhan berjanji Dia akan menolong kita pada waktunya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita akan terus bersandar kepada Dia. Kita akan terus berharap akan Dia. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan kita
terus dalam kesulitan itu. Ada jalan keluar, ada pertolongan pada waktunya. Sesuai dengan kehendak Tuhan, waktu Tuhan. Ada pengharapan. Dikatakan di sini bahwa Dia akan menepati janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menolong kita, jikalau kita datang berharap dan bersandar kepadanya, maka itu adalah sebuah kepastian. Jadi tidak hanya dalam hal keselamatan, bahwa pengharapan kita itu pasti Tuhan akan menepatinya. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita bisa berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Dan jadi Bapak Ibu, malam ini kita datang berdoa. Ya, mungkin banyak hal yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Mari kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita berharap Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan melepaskan kita. Jikalau Tuhan berkehendak, maka kita akan bisa melewati segala pergumulan kita dengan baik. Jadi apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada malam ini, yaitu tentang pengharapan. Ya, mari kita pegang teguh pengharapan itu di dalam cara hidup kita, di dalam iman kita yang setia kepada Tuhan, dan juga dalam pengharapan ini memberikan kita sebuah kekuatan penghiburan bahwa Tuhan akan menepati janjinya ini, maka kita bisa melewati hidup kita apapun kondisi. Dan dalam setiap pergumulan kita, tentunya juga sesuai dengan janji Tuhan, Dia akan memelihara kita. Mari kita juga datang berharap dan terus bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua dan membuat kita semakin memiliki kekuatan, memiliki penghiburan, dan kita terus giat di dalam pengharapan akan keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan janji pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pengharapan akan hidup yang kekal, yang pasti, yang Tuhan akan berikan kepada kami. Dan tentunya juga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga bisa memiliki pengharapan, berharap dan bersandar kepada Tuhan akan menolong kami pada waktunya. Ajarlah kami untuk terus berpegang teguh dalam pengharapan ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.